Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca dari sebuah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yang mana kitab ini membahas tentang sirah nabawi, bahasan dari kelahiran Nabi dan sampai kepada akhir hayat beliau. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada bahasan hasil dari perang Badar, yang mana peperangan ini telah selesai dengan nilai yang sangat mengenaskan bagi orang-orang kafir Quraisy, sehingga kita telah membaca sebuah judul yang mengatakan Makkah tatalaqqa amba al-hazimah. Makkah mendengar kabar tentang kekalahan. Kita tahu bahwasanya pada perang Badar kaum musyrikin itu kocar-kacir di perang Badar, yang mana mereka itu kalah sehingga yang masih hidup dari mereka itu lari kocar-kacir, tunggang landegang, kemudian mereka semburat. Ada yang lari ke lembah-lembah gunung, ada yang lari ke bukit-bukit, dan mereka berusaha pulang kepada Makkah dengan kondisi kejiwaan yang rendah dan merasa malu dengan apa yang akan ditanya oleh orang-orang Makkah. Dan kita telah membaca pula bahwasanya orang yang pertama kali masuk ke Makkah memberikan kabar kekalahan ini adalah seseorang yang bernama Haisaman bin Abdullah al-Khuzai, yang mana Haisaman ini datang ke Makkah. Kemudian orang-orang yang mengetahui bahwasanya Haisamah ini yang ikut serta di perang Badar akhirnya didatangi oleh penduduk Makkah dan bertanya, apa yang sudah terjadi, berita apakah yang kamu bawa? Maka Haisaman ini menceritakan bahwasanya tokoh-tokoh orang Quraisy itu sudah banyak yang terbunuh, seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham yang terkenal dengan nama Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Disebutkan tokoh-tokoh yang meninggal. Namun berita ini ada yang menyangsikan dan menganggap bahwasanya itu adalah berita yang dusta, yang mana keraguan ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini mengatakan kepada salah seseorang, ini tidak mungkin terjadi, ini tidak logis, tidak masuk akal. Bahwasanya tokoh-tokoh atau pasukan Makkah itu terkalahkan
oleh segerombolan manusia yang mereka lemah pada awalnya. Maka coba tanyakan kepada Haisaman itu, apa yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah. Maka Haisaman ini tahu bahwasanya Sofwan ini sedang duduk di dalam hijr Ismail. Sofwan bin Haisaman itu duduk di dalam hijr Ismail. Dan saya tahu, melihat sendiri tentang terbunuhnya bapaknya dia dan saudaranya dia. Kemudian di dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Abu Rafi ini adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan dan pembantu, tapi dia berada di dalam keluarga paman Rasulullah, Al-Abbas. Beliau mengatakan, sebelumnya saya ini adalah pembantunya keluarga Abbas. Islam itu sebenarnya telah masuk ke keluarga Abbas, sehingga Al-Abbas itu masuk Islam cuman secara sembunyi-sembunyi. Istrinya juga sudah masuk Islam dan saya pun juga masuk Islam. Tapi kita ini menyembunyikan keislamannya. Kemudian Abu Lahab adalah tokoh Quraisy yang tidak ikut serta di perang Badar. Mungkin karena ada uzur, ada halangan, akhirnya dia tidak ikut serta. Nah, tatkala kabar kekalahan orang-orang Quraisy ini di perang Badar, kata Abu Rafi, kami merasa bangga. Kami merasa kita ini sudah mulai memiliki kemuliaan. Sehingga pada suatu hari saya membuat anak-anak panah itu di pinggir air Zam-Zam. Kemudian ada Abu Lahab datang pula di sekitar air Zam-Zam, kemudian dia duduk di belakangku saling membelakangi, kata Abu Rafi. Kemudian tatkala kami duduk dan di samping saya pun ada Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istrinya Abbas. Kemudian kami mendengar percakapan Abu Lahab dan orang-orang sekitarnya. Kemudian di antara perbincangan mereka itu dikatakan ini Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib telah datang. Kemudian Abu Lahab berkata kepadanya, kesinilah wahai Abu Sufyan. Sebenarnya saya yakin kamu telah membawa kabar. Kemudian duduklah Abu Sufyan itu di samping Abu Lahab. Kemudian beberapa orang dari orang-orang Quraisy itu ikut nimbrung dan mendekat, mendengarkan cerita atau yang akan diceritakan oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Lahab mengatakan, ya ibna akhi, akhbirni kaifa kana amrun nas. Coba ceritakan apa yang telah terjadi kepada manusia, maksudnya orang-orang mereka. Qala ma huwa illa an laqinal qaum famanahnahum aktafana. Tidaklah kejadian itu melainkan kami bertemu dengan sebuah kaum yang seakan-akan kami ini menyerahkan diri, menyerahkan bahu-bahu kami ini, sehingga mereka itu membunuh kami itu dengan sekehendak mereka. Wa ya'siruna kaifa sya'u. Bahkan mereka itu menangkap kita, menawan kita itu sesuka mereka. Wa aimullahi ma'adzalika malum tunnas. Walaupun seperti tadi gambarannya,
tapi saya tidak akan mencela mereka. Maksudnya tidak akan mencela teman-temannya dari orang-orang Quraisy ini. Lakina, kenapa? Bukan berarti mereka tidak sungguh-sungguh dalam berperang. Mereka sungguh-sungguh, semua upaya, semua daya itu telah dikerahkan. Tapi apa daya? Kami mudah dikalahkan. Kenapa? Lakina rijala bidin ala khayli balkin bainas sama'i wal ard. Kami ini menghadapi pasukan yang mana mereka itu berpakaian putih-putih, mengendarai kuda yang belang hitam putih. Dan mereka ini tidak menginjak tanah, akan tapi posisinya itu di atas tanah dan di bawah langit. Wallahi matuliku syai'an wala yaqumu laha syai'un. Demi Allah, tidak ada satupun atau tidak ada sesuatu yang mereka biarkan. Mereka menghabisi kita. Setiap kali dari kita itu menghadapi mereka pasti dihabisi. Dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa membendung mereka. Ini kata Abu Sufyan bin Harith menceritakan kondisi perang Badar kepada Abu Lahab dan didengarkan oleh sebagian orang dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, tatkala cerita ini sudah terkabarkan, Abu Rafi, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau budaknya Al-Abbas tadi, tatkala mendengar itu, dia akhirnya membuka tabir di belakangnya itu dan mengatakan, demi Allah itu adalah para malaikat. Nah, farafa'a Abu Lahab yadahu fadaraba biha wajhi darbatan syadidatan. Tatkala aku mengatakan itu, Abu Lahab itu mengangkat tangannya dan menempeleng wajahku dengan tempelengan yang sangat keras. Fathawartuhu, maka tatkala aku ditempeleng dengan keras, aku pun melawan. Fahtamalani fadaraba bi al-ardo. Namun Abu Lahab itu bisa menangkap saya, kemudian memikul saya, kemudian membantingkan saya ke atas tanah. Tsumma baraka alayya yadribuni. Setelah saya dibantingkan, Abu Lahab itu duduk di atas dada saya dan menempeleng, memukuli saya. Wa kuntu rajulan dha'ifan, dan aku adalah seseorang yang lemah, kurus, tidak kuat. Faqamat Ummul Fadl ila amudin min amudil hujrah. Maka tatkala Ummul Fadl, istri Al-Abbas, melihat budaknya itu dipukulin oleh Abu Lahab, akhirnya dia mencari kayu dari tiang-tiang Hijr Ismail itu, kemudian diambil, fa'akhadhatu fadarabathu bihi darbatan fa'alat fi ra'sihi syajjatan munakkaratan. Kemudian diambil kayu cagak itu, akhirnya dipukulkan kepada Abu Lahab sekeras-kerasnya, sehingga dengan pukulannya itu mengenai kepala dan melukai kepalanya dengan luka yang sangat parah. Wa qalat, seraya berkata, istad'aftahu an ghaba anhu sayyiduhu. Engkau merasa kuat kepada orang yang lemah tatkala majikannya tidak ada. Faqama muwalliyan dzalilan. Setelah dipukul dan diiloi dengan ucapan tadi, akhirnya Abu Lahab itu berdiri dan meninggalkan tempat itu dengan sikap yang hina. Fa wallahi ma asha illa sab'a layalin hatta ramahu Allahu bil adasati faqatalathu. Demi Allah, setelah dipukul itu
Abu Lahab itu tidak bertahan hidup kecuali hanya 7 hari. Kenapa? Karena luka dari pukulan tadi itu ternyata merembet kepada jasad yang lain, kemudian dan akhirnya binasalah Abu Lahab lantaran luka tersebut. Wahiyya qarhatun tatasya'amu biha al-Arab. Apa yang diderita oleh Abu Lahab itu adalah luka yang mana orang-orang Arab itu merasa buruk, pertanda buruk terhadap seseorang yang sakit dengan sakit yang semacam itu. Fatarakahu banuhu wa baqiya thalathata ayyam la tuqrabu janazatuhu. Tatkala Abu Lahab mati dengan kondisi luka yang seperti itu, anak-anaknya itu tidak ada yang sudi untuk memandikannya, kemudian mengkuburkannya, dibiarkan selama 3 hari. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup mendekat kepada jenazahnya. Wala yuhawilu dafnahu. Dan tidak ada satupun dari keluarganya itu yang berusaha untuk menguburkannya. Falamma khafu as-sabbata fi tarkihi hafaru lahu. Tatkala keluarga Abu Lahab ini telah merasa khawatir untuk dicemooh dan dihina oleh para tetangga, akhirnya mereka menggali lubang tanah, tsumma dafa'uhu bi'udin fi hufratihi. Kemudian apa? Menguburkan jasad Abu Lahab dengan cara seperti apa? Dengan cara didorong dengan kayu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat jenazahnya. Wa qadhafuhu bil hijarati min ba'idin hatta warauhu. Kemudian cara pengkuburannya bukan tanah itu disekrop gitu, enggak, tapi batu yang dilemparkan ke dalam lubang itu sambil mungkin menutupi hidung mereka. Nah, terus seperti itu akhirnya Abu Lahab terkubur dengan model yang seperti tadi. Jadi mengkuburkannya keluarganya itu dengan melempar batu dari jarak jauh. Tidak berani mendekat. Kenapa? Karena bau busuknya itu sangat menyengat. Hakadha talaqqat Makkatu amba al-hazimati sahiqati fi maidani Badrin. Seperti inilah Makkah itu menerima kabar kekalahan yang telak di medan perang Badar. Waqad athara dzalika fihim atharon sayyi'an jidda. Kekalahan yang seperti itu benar-benar membekas di dalam kejiwaan mereka dengan bekas yang sangat buruk. Hatta muni'un niyahata 'alal qatla. Saking takutnya mereka dari caci maki, terutama dari kaum muslimin, dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya, orang-orang Makkah itu sepakat untuk tidak boleh meratapi kekalahan. Keluarga yang banyak di antara mereka yang gugur, yang masih hidup itu tidak boleh meratapi, tidak boleh menangis. Kenapa? Dikhawatirkan semakin ditertawain oleh kaum muslimin yang ada di Madinah. Li'alla yushammita bihimul muslimun. Nah ini tujuannya supaya tidak dicemooh oleh orang-orang Islam yang ada di Madinah dan yang ada di Makkah. Di Makkah itu ada orang-orang muslim tapi mereka menutup diri, tidak mau terang-terangan karena merasa takut. Sehingga orang-orang kafir Makkah itu sepakat tidak boleh satupun dari keluarga itu menangis-nangis untuk meratapi kepergian keluarga yang gugur di perang Badar. Wa minat taraif. Nah ini, dan di antara cerita yang agak lucu kata
penulis kitab ini, annal Aswad bin al-Muttalib usiba thalathatan min abnaihi yauma Badrin. Ada seseorang yang bernama Aswad bin Muttalib. Aswad bin Muttalib ini kalau dilihat nasabnya itu adalah ponakan Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Aswad bin Muttalib. Orang ini sudah tua, kemudian 3 anaknya itu gugur di perang Badar. Anaknya itu satu bernama Zam'ah, kemudian yang kedua bernama Aqil. Yang ketiga itu bukan anak kandung, akan tetapi cucunya, bernama Al-Harith. Al-Harith ini anak dari Zam'ah. Jadi 2 anak kandungnya itu mati di perang Badar, kemudian 1 cucunya yang bernama Haris. Nah, wa kana yuhibbu ayyabqiya alaihim. Nah, Al-Aswad ibnul Muttalib ini adalah seorang bapak yang sudah tua. Dia itu berharap bisa menangis. Dibolehkan untuk menangis meratapi anak-anaknya yang mati di perang Badar. Akan tapi menangis ini sudah disepakati tidak boleh. Wa kana darirul basar. Dan Al-Aswad ini juga matanya sudah rabun, tidak bisa melihat. Sudah buta. Fasami'a lailan sautana ihatin. Kemudian di malam hari Al-Aswad bin Muttalib ini mendengar suara seorang perempuan yang menangis dengan keras. Faba'atha ghulamahu. Maka Al-Aswad bin Muttalib ini menyuruh pembantunya, waqala, dan berkata, unzur hal uhilla alaihim, hal uhillan nahbu, coba cari kabar. Kenapa wanita itu menangis dengan keras? Apakah sudah diperbolehkan untuk menangis dan meratapi? Hal bakat Quraisyun ala qatlaha. Coba cari kabar. Apakah orang-orang Quraisy itu banyak yang menangis meratapi keluarga yang telah mati di perang Badar? La'alli abki ala Abi Hakimah. Sehingga saya barangkali bisa diizinkan untuk menangis dan meratapi kepada Abu Hakimah. Abu Hakimah ini adalah lakob dari anaknya atau kunyah dari anaknya yang bernama Zam'ah. Zam'ah ini kunyahnya Abu Hakimah. Fa inna jawfi qad ihtaraq. Sesungguhnya dadaku ini sudah terbakar. Jadi kalau seseorang sangat sedih, saking sedihnya seakan-akan dada ini panas. Bagaimana cara untuk mendinginkan dada yang semacam ini? Ya menangis. Menangis itu adalah obat untuk mendinginkan dada yang sedang panas. Sehingga Al-Aswad bin Muttalib ini barangkali orang-orang Quraisy ini sudah mengizinkan keluarga untuk menangis meratapi anak-anaknya atau keluarganya yang telah gugur. Faraja al-ghulam wa qala. Kemudian pembantunya ini datang, sudah sampai, mencari berita, sudah dapat berita, kemudian pulang, wa qala, dan mengatakan, innama hiyam ra'atun tabki ala ba'irin laha adallathu. Wahai Tuan, sesungguhnya tadi itu adalah tangisan seorang wanita yang merasa sedih lantaran ontanya itu hilang darinya. Ya. Jadi seseorang wanita tadi menjerit nangis
bukan karena meratapi kematian keluarga yang mati di perang Badar, bukan. Akan tetapi nangis karena sedih ontanya itu telah hilang. Falam yatamalakil aswad nafsahu wa qala. Tatkala mendengar kabar dari pembantunya semacam itu, akhirnya Al-Aswad ini tidak sanggup menahan dirinya, sehingga dia spontan mengungkapkan sebuah ungkapan bait-bait syair. Bait-bait syairnya mengatakan, atabki ayyadillalaha ba'irun wa yamna'uha minan naumis suhudu. Apakah layak wanita itu menangis lantaran kehilangan onta? Saking sedihnya dia tidak bisa tidur semalam suntuk. Fala tabki ala bakrin walakin ala badrin taqassaratil jududu. Tidak pantas dia itu menangis karena onta yang hilang. Tapi selayaknya dia itu menangis atas musibah di perang Badar, yang mana perang Badar itu telah menghabisi tokoh-tokoh kita. Ini Al-Aswad bin Muthalib ini merasa heran dengan seorang wanita tadi. Cuman sekedar ke onta dia nangis, tapi keluarga yang mati di perang Badar itu tidak ditangisi. Padahal perang Badar itu telah menghabisi kakek-kakek dia. Ala badrin surati bani hasisin wa makhzumin wa rohti abil walidi. Layaknya dia itu menangis atas kekalahan perang Badar, yang mana perang Badar itu telah menghabisi orang-orang dari Bani Hasis yang mereka itu adalah pasukan pejalan kaki. Dan layaknya dia itu menangis atas meninggalnya orang-orang dari kabilah Mahzum dan juga tokoh-tokoh dari Abil Walid. Wa baki in bakaiti alal aqilin wa baki haritan asadal usudi. Wahai wanita, menangislah engkau jika engkau ingin menangis atas Akil. Maksudnya layak dia itu nangis kon, hei wong wedok nangis so, mergo Akil iki wis mati, maksudnya anak saya. Dan nangislah dalam meratapi Harith, putuku, yang mana putuku itu adalah Asadal Usud. Sebenarnya dia itu adalah macani macan. Wa bakihim wala tasammi jami'an wa mali abi hakimata min nadidi. Dan menangislah atas kematian mereka. Gak perlu disebut semuanya. Dan tidaklah bagi Abu Hakimah anaknya yang bernama Zam'ah min nadid. Tidak ada satupun orang yang bisa menandingi dia. Tapi nyatane mati di perang Badar. Maksudnya eman gitu loh. Anak saya yang bernama Abu Hakimah itu adalah pemuda tangguh yang sebenarnya di Makkah itu tidak ada tandingannya gitu loh. Itu lebih layak untuk diratapi timbang meratapi sekedar onta yang hilang.
Alaqad sada ba'dahum rijalun walaula yaumu badrin lam yasudu. Nah, sekarang ini itu telah memenangi, maksudnya telah tinggi setelah mereka itu para laki-laki yang seandainya tidak ada perang Badar, mereka tidak akan menjadi orang-orang pemenang. Maksudnya sekarang umat Islam, Muhammad dan orang-orangnya itu sekarang mereka tinggi derajatnya karena mampu mengalahkan orang-orang hebat. Seandainya tidak ada perang Badar, niscaya Muhammad dan orang-orangnya itu tidak akan menjadi orang penting. Tidak akan menjadi orang-orang yang disegani. Ini adalah kisah yang agak agak lucu gitu lah ya. Jadi tatkala Makkah ini tidak boleh untuk menangis satupun, ternyata di tengah malam ada seorang wanita yang menjerit nangis karena kehilangan ontanya. Sedangkan orang-orang yang jika dibandingkan dengan onta itu dengan ratusan onta sebenarnya juga masih belum sebanding. Kenapa? Karena yang mati, yang hilang itu adalah puluhan orang-orang penting. Ini adalah kabar yang sampai kepada Makkah. Nah, sedangkan kabar yang sampai kepada Madinah tentu adalah sebaliknya. Kalau kabar yang datang ke Makkah itu adalah kabar yang mengenaskan, kabar yang datang ke Madinah adalah kabar yang sangat menyenangkan. Al-Madinatu tatalaqqa amba'an nasri. Madinah itu mendapatkan kabar atas kemenangan. Walamma tammal fathu lil muslimin, tatkala telah sempurna kemenangan itu bagi kaum muslimin, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bashiraini ila ahli Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang utusan untuk memberi kabar gembira kepada penduduk Madinah. Liyaj'ala lahumul busyra, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka itu bergembira. Arsala Abdullah bin Rawahah basyiran ila ahli al-aliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini tugasnya adalah memberikan kabar gembira kepada penduduk Madinah yang tinggal di atas pegunungan. Wa arsala Zaid bin Harithah ila ahli as-Safilah. Sedangkan Zaid bin Harithah diutus oleh Rasulullah untuk memberikan kabar kepada penduduk Madinah yang tinggalnya di bawah bukit atau di lembah-lembah. Wa kana al-yahudu wal munafiqun qad arjafu fil madinati bi isya'ati di'ayatil kadhibah. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik sebelum datang 2 utusan ini, mereka itu telah menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita-berita kedustaan, hatta annahum asya'u khabara maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabar kebohongan mereka itu, mereka telah mengumumkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbunuh di perang Badar. Mereka memberikan kabar seperti itu, sehingga kaum muslimin yang mendengar, yang tidak ikut di perang Badar itu ya merasa sedih gitu loh, karena Rasulullah dikabarkan telah terbunuh di perang Badar. Walamma ra'a ahadul munafiqina Zaid bin Harithah raqiban al-Qaswa, dan tatkala
salah satu dari orang-orang munafik ini melihat Zaid bin Haritha, utusan Rasulullah kepada penduduk Madinah yang ada di lembah-lembah, datang dengan mengendarai onta yang bernama Qaswa. Qaswa ini adalah naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qaswa ini adalah ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya kendaraan onta yang bagus, kemudian diberi nama dengan Al-Qaswa, sehingga terkenal namanya di penduduk Madinah. Qala laqad qutila Muhammad. Salah satu orang munafik mengatakan telah terbunuh Muhammad. Wa hadhihi naqatuhu na'rifuha. Nah, buktinya ini. Kami tahu ini adalah ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza Zaidun la yadri ma yaqulu minar ra'bi wa jaa fallan. Dan ini Zaid tidak tahu apa yang akan dia katakan, saking merasa takutnya, groginya, dan telah datang dengan kondisi kalah. Ini salah satu ucapan dari orang-orang munafik. Falamma balagha rasulani ahata bihimal muslimun. Tatkala dua utusan ini telah sampai ke Madinah, akhirnya kaum muslimin semuanya itu bergerombol mendatangi dua utusan ini dan melingkari mereka. Wa akhadhu yasma'una minhumal khabar. Mereka itu sangat antusias mendengarkan kabar yang dibawa oleh keduanya. Hatta ta'akkada ladaihim fathul muslimin, sampai mereka itu benar-benar yakin bahwasanya kaum muslimin ini menang di perang Badar. Fa'ammatil bahjatu wassurur, maka kegembiraan yang ada di wajah-wajah mereka dan kesenangan itu menjadi menyebar ke seluruh Madinah. Wahtazzat arja'ul madinati tahlilan wa takbiran. Jadi seluruh Madinah itu bergemuruh dengan kalimat takbir dan tahlil. Rame, seluruh Madinah itu mengucapkan tahlil dan takbir saking bungai. Kenapa? Karena mereka sudah yakin dan tahu bahwasanya kaum muslimin memenangkan peperangan di perang Badar. Wa taqaddama ru'usul muslimin alladzina kanu bil Madinah ila tariqi Badrin liyuhanni'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal fathil mubin. Tatkala mereka kaum muslimin yakin atas kemenangan kaum muslimin, kemenangan Rasulullah, akhirnya tokoh-tokoh kabilah yang ada di Madinah mereka bersatu kompak dan mereka keluar Madinah di sebuah jalan utama yang mana kaum muslimin di Badar itu pasti melewati jalan utama tersebut. Tujuannya apa? Untuk memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kemenangan yang diperoleh oleh beliau. Qala Usama bin Zaid. Usama bin Zaid berkata, Atanal khabar. Usama bin Zaid ini adalah anaknya Zaid bin Haritha. Qala Usama bin Zaid, Atanal khabaru hina sawaina turaba ala Raqiyata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kanat inda Uthman bin Affan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallafani 'alaiha ma Uthman. Usama bin Zaid mengatakan, telah datang kepada kami kabar kegembiraan tersebut atau kabar kemenangan tersebut tatkala kami telah menyelesaikan kuburan Ruqayyah
bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di perang Badar itu Usama bin Zaid dan Utsman bin Affan tidak ikut serta. Kenapa? Karena keduanya itu diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengurus atau menjaga putri beliau yang bernama Ruqayyah karena sedang sakit. Nah, Ruqayyah ini adalah istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian di sini kelanjutannya al-jaisyun nabawiyyu yataharraku nahwal Madinah. Pasukan Nabawi yang dipimpin oleh Nabi kita itu bergerak dari Badar menuju Madinah, maksudnya bergerak pulang. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badrin ba'da intihail ma'rakah 3 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginap di Badar itu 3 hari 3 malam setelah peperangan selesai. Wa qabla rahilihi min makanil ma'rakah waqa'a khilafun bainal jaisy haulal ghanaim. Sebelum keberangkatan beliau dari tempat perang itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara pasukan kaum muslimin. Perbedaan masalah apa? Masalah ghanimah. Ghanimah ini artinya adalah pampasan perang. Jadi setelah perang tentunya itu banyak benda-benda yang ditinggalkan oleh musuh seperti pedang atau onta atau kuda atau apapun. Mungkin tameng besi atau apa itu adalah pampasan perang. Nah, itu terjadi perbedaan sikap di antara kaum muslimin. Walamma ishtadda hadzal khilafu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyaruddal jami'a ma bi aidihim. Tatkala terjadi perbedaan dan perbedaan ini semakin sengit di antara mereka, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua sahabat untuk mengembalikan semua pampasan perang. Maksudnya jangan diambil, disuruh diletakkan di sebuah tempat. Masing-masing tidak boleh untuk mengambilnya. Fafa'alu, maka para sahabat mereka adalah manusia-manusia yang sangat patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan pampasan perang tentunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nazalal wahyu bihilli hadhil mushkilah. Kemudian setelah itu turunlah wahyu ayat Al-Qur'an untuk menyelesaikan perbedaan ini. Seperti apa wahyu yang turun pada kondisi yang seperti ini? An Ubadah bin Samit qala, dari Ubadah bin Samit ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyahidtu ma'ahu badron, maka aku pun hadir ikut serta bersama beliau di perang Badar. Faltaqan nasu, maka saling berperanglah manusia. Fahazamallahul aduwa, dan Allah mengalahkan atau menghancurkan musuh. Fantolaqat ta'ifatun fi atharihim yutariduna wa yaqtulun, maka ada sekelompok kaum muslimin tatkala menang di perang Badar itu terus mengejar musuh, menangkap musuh, terus membunuh musuh. Ada sekelompok orang yang seperti itu. Wa abkat ta'ifatun alal maghnami yuharrizunahu wa yajma'unahu. Kemudian ada kelompok lain yang mana mereka ini sibuk mengambil pampasan perang dan memungutnya dan mengumpulkannya. Wa ahdaqat ta'ifatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusibul adwa minhu ghurratan. La yusibul adwu minhu ghurratan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah pasukan yang selalu setia mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa?
supaya tidak ada satupun musuh yang bisa menerobos dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 kelompok dari sahabat Nabi yang berbeda dalam tindakannya. Ada yang menyerang musuh dan terus mengejar dan membunuh, menangkap. Kemudian ada yang sibuk mengumpulkan pampasan perang. Kemudian ada yang sibuk menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza kana al-lailu wafa an-nasu ba'du mila ba'din, sampai malam tiba dan seluruh pasukan kaum muslimin itu telah berkumpul antara yang satu dengan yang lainnya. Qala alladzina jama'ul ghanaim, maka berkatalah para sahabat yang sibuk mengumpulkan pampasan perang, nahnu hawainaha, kamilah orang yang mengambil, memilih, mengumpulkan pampasan perang tersebut. Walaisa li ahadin fiha nasibun, maka tidak ada yang berhak selain orang-orang ini, kami ini, maka tidak ada yang berhak untuk memperoleh pampasan perang. Wa qala alladziina kharaju fi talabil adwi, kemudian kelompok yang mengejar musuh berkata, lastum ahaqqu biha minna, sebenarnya kalian itu tidak berhak, tidak bisa dikatakan lebih berhak dari kami. Yang lebih berhak itu adalah kami, karena kami inilah yang terus mengejar dan mengalahkan musuh dan akhirnya mereka lari tunggang langgang. Nahnu nahaina minha al-adwa wa hazamnahu, kamilah yang menyingkirkan musuh-musuh dan mengalahkan mereka. Wa qala alladzina ahdaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah kelompok yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khifna ayyusibal adu minhu ghurratan fashtaghalna bihi, kami merasa khawatir jikalau ada seorang musuh itu menerobos untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami adalah orang yang paling sibuk dalam pekerjaan ini, maksudnya dalam menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzal, maksudnya apa? Secara tidak langsung mereka mengatakan, ya kami ini sebenarnya orang yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah pampasan perang. Wa qala fa'anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-anfal. Al-anfal artinya adalah pampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah kepada mereka sesungguhnya pampasan perang itu adalah miliknya Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah islah, saling berbuat baik kepada sesama di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu, dan kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pampasan perang secara merata. Setelah mengambil 1/5 dari pampasan perang itu, Rasulullah membagi secara rata kepada kaum muslimin. Adzan, fadhal. Kita cukupkan sekian.